Terima kasih Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, Pak Quraish Shihab dan saya Hilbram Dunar. Tadi Pak Quraish juga mengatakan mengenai berkesinambungan itu sangat baik. Yang untung kecil tapi berkesinambungan lebih baik daripada besar-besar tapi jarang atau sekali-sekali. Kita lanjutkan Pak Quraish. Baik. Dinasehati seperti itu, kaum Nabi Syuaib berkata, "As-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una." Apakah aneka salatmu? Salat kan bermacam-macam. Itu yang memerintahkanmu untuk menghalangi kami menyembah apa yang disembah oleh leluhur kami. Mereka menyembah berhala, leluhurnya menyembah berhala. Nabi Syuaib berkata, sembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nabi Syuaib berkata, adillah dalam melakukan transaksi apapun, termasuk transaksi perdagangan. Yang kita ingin garis bawahi, maksud dari kata salawatukah adalah ajaran agamamu. Apakah ajaran agamamu menyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan leluhur kami dan melakukan apa yang kami suka menyangkut harta kami? Kenapa dia katakan salat bukan ajaran agama? Karena salat itu tiang agama. Salat itu kalau ditegakkan insya Allah agama baik. Kalau sudah tidak salat, tidak, la khaira fi dinin la salata lahu, kata Nabi. Tidak ada baiknya suatu agama yang tidak ada salatnya. Salat adalah pembeda antara seorang beragama dan tidak beragama, apapun agamanya. Dan apakah salatmu juga yang menghalangi kami melakukan apa yang kami kehendaki menyangkut harta benda kami, menyangkut perdagangan kami? Ini kalau istilah sekarang ingin perdagangan bebas. Oh, suka-suka kami. Mau untung banyak silahkan, mau larang ini silahkan. Tidak. Ada nilai-nilai ekonomi yang harus diterapkan dalam perdagangan. Harta benda tidak boleh Anda gunakan untuk yang haram. Itu agama kan? Tidak boleh Anda mengambil keuntungan dari melakukan eksploitasi terhadap orang lain. Itu agama yang larang. Kita di Indonesia ada ekonomi Pancasila. Ya. Nah, itu mereka nggak mau, mereka mau bebas. Kalau perlu barangnya dia buang supaya harganya naik. Kalau perlu monopoli. Apa kamu mau larang kami itu? Dikatakan tidak, kami tidak terima itu. Saya kira itu. Baik. Nah, bicara soal perdagangan, ada seorang pedagang juga yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish. Karena tidak sempat hadir ke studio, sudah kita rekam. Seperti apa? Ini dia. Assalamualaikum Pak Quraish, selamat pagi. Nama saya Ibu Solihana dari Pasar Kopro. Saya sebagai pedagang ada yang saya ingin tanyakan. Sebenarnya laba yang saya boleh ambil itu berapa persen dari harga modal Pak Quraish? Hanya itu Pak Quraish yang saya ingin pertanyakan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berapa persen keuntungan boleh diambil? Satu hal dulu, agama tidak menetapkan persentase. Yang agama tetapkan adalah qist itu tadi. Jangan ambil untung terlalu banyak sehingga merugikan pihak lain. Tapi ambil untung yang wajar, ya kan? Yang wajar. Persentase tidak ada. Tetapi jangan sampai dalam memperoleh untung itu terkandung di dalamnya penipuan. Bagaimana? Ada satu orang, di hadisnya itu ada Nabi larang, ada satu orang dari luar kota masuk ke satu kota, terus dilihat, oh ini gelagatnya, ini orang dari luar kota nih. Terus dia jual dengan harga, bukan harga yang wajar, bukan harga pasar, itu haram. Harga yang wajar, keuntungan yang wajar, itulah. Dan ukurlah diri Anda.
Kalau Anda membeli, berapa persen sewajarnya orang ini untung. Kalau dia mau untung 100%, mau untung 50%, rasanya kurang wajar. Tapi agama tidak menentukan. Nabi bahkan pernah ada yang usul, bagaimana wahai Nabi kalau kita tetapkan saja harga-harga untuk barang-barang? Nabi tidak mau. Yang menetapkan harga itu Allah. Dalam arti apa? Pasar. Pasar kan yang menetapkan harga. Oh, ini sekarang barangnya kurang, harganya begini dan sebagainya. Tidak ada penetapan tentang persentase keuntungan. Yang ada hanya jualah dengan harga yang wajar, tidak merugikan orang terlalu banyak, tidak menguntungkan Anda terlalu banyak. Saya kira itu. Jadi tidak ada kepastian harus berapa persen, tapi tadi ya, Pak Quraisy, saling menguntungkan dan saling senang. Saling menguntungkan. Ya. Baik, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dengan beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio di Tafsir Al-Misbah. Dan tidak ada agama yang tidak menganjurkan adanya hubungan antara seseorang dengan Tuhan. Maka pasti setiap agama ada cara berhubungan dengan Allah itu. Cara itulah yang kita namai salat.